Sebentar, Pak. Kurang satu. Kurang satu, Pak. Ya. Lagi Apa? kendala tadi laptopnya Pak Mbak Nita. Ya. Oh, sudah masuk semua, Pak. Sudah barusan ya. Ya, Oke. Siapa tadi? Mbak Nita? Apa Mbak Jep? Mbak Nita tadi, Pak, yang kendala laptopnya. Oh gitu. Oke. Sebentar. Baik. Mas Jul, kemarin tugas hari keberapa terakhir? Mas Jul? Mas Jul? Suaranya dibuka Mas Jul. Masih merah ini. Diklik biar bisa bicara. Mas Jul? Ya, Pak, siap. Kemarin tugas yang keberapa kemarin? Tadi malam? Tugas ke sebentar. Tugas ke ini, Pak. Ke hari ke-6. Hari ke-6 ya, Pak. Nama apa? Kasus, Pak. Kasus. Analisis. Apa? Analisis? Yang individu, deskripsi, individu? aktualisasi, nilai berakhlak. Oke. Berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kita siapa dulu Mas Jul selaku ketua kelas ini biar kompak. Siapa izin? Iya. Lapor kelas pembelajaran latihan dasar CPNS 2024 angkatan 1 kelompok 3 tanggal 7 Oktober 2024 siap dilaksanakan. Baik. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Ya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Ya, ping dulu ya, 3 kali. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Kalau luar biasa, tahan lama Badra Effendi. Ya. Baik, ya, ada yang berbahagia. Hari ini
Ini ada pembelajaran sinkronus dan nanti dilanjutkan kalau nggak salah jam 9 ya, pembukaan ya dari pusat ya, dari Mahkamah Agung ya, kita ikuti sesuai jadwal ya. Baik, hari ini akan diadakan paparan hasil tugas individu maupun kelompok. Untuk tugas individu kemarin apa, Mas Nurman? Apa kemarin, Mas? Untuk individu apa? Tugasnya apa ya? Yang tahu monggo siapa? Apa, Mbak? Deskripsi aktualisasi. Yang individu. Deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak, Pak. Oke, individu Yang kemarin. Ya, kan tadi malam sudah diunggah ya. Tadi malam Pak kemarin ya. Kemudian yang kelompok apa, Mbak Nita? Bentar, Pak. Kalau yang kelompok pas kemarin itu analisis kasus itu enggak sih, Pak? Yang analisis kasus nilai-nilai berakhlak? Yang kelompok analisis kasus ya berakhlak. Oke. Ada dua. Oke, kita manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Mungkin kalau kita sambung ya, kita mengikuti jadwal dari Kolabjar atau dari panitia atau dari Mahkamah Agung untuk mengawali pagi ini kami ada presentasi dari kelompok dulu, nanti setelah itu individu. Baik, karena waktunya sempit ya sekitar 45 menit ya, mudah-mudahan sampai jam 9 kita ikuti pembukaan. Oleh karena itu kita awali di sesi pertama ini dengan presentasi tugas kelompok ya. Karena ada kelompok 1, 2, 3 nggih. Yang paling banyak kan ada kelompok 1, 2, 3. Yang 4 siapa? Di kelompok 1 apa di kelompok 3 kemarin? Halo? Mas Jul, di kelompok berapa Pak Mas Jul? Yang 4 orang ya Pak? Iya, yang di kelompok berapa itu? 1. Oke, paling dari yang terbanyak dulu dari kelompok 1. Monggo presentasi, ya waktunya kurang lebih 10 menit, nanti ada tanya jawab dari kelompok lain. Silakan kelompok 1, siapa ini? Kepala sukunya siapa? Ketua kelompoknya siapa? Mbak Laili atau Mas Jun? Ketua kelompoknya itu Pak baru terkendala sama perangkatnya Pak. Tunggu sebentar ya Pak ya. Siapa? Mas Ya. Juluanta Pak. Mas Jul ya. Iya. MA. Sorry. Kelompok 1 siapa saja Mbak? Mistrina. Kelompok 1 itu ada Mas Jul, saya, Mbak Monik, dan satunya lagi siapa? Mbak Laili Pak. Oh, Mbak Laili. Okay. Nah, Mas Jul ada kendala apa? Nggak bisa muncul. Enggak Pak, tadi ini Pak, HP-nya lowbat Pak, ganti ke laptop dulu Pak. Ya. Oke, Mas Jul. Caranya kelompok 1 untuk maju presentasi siapa? Mas Jul sendiri atau yang lain? Mbak Nisrina atau siapa? Untuk presentasi, silakan. hasil tugas kelompok kemarin. Silakan. Ya Pak. Monggo Mbak Monika atau Mbak Leli. Oke, izin share screen deh Pak. Ya, nggak apa-apa. Monggo, presentasi maksimal 10 menit. Setelah rampung, nanti saya jawab dari kelompok lain, berarti kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti
Yang lainnya bisa membackup di kelompok 1. Manakala presenter sudah selesai, mungkin dibantu Mas Jul atau Mbak siapa, ya, monggo ya. Silakan Mbak Monika. Ya, Pak. Oke. Baik, apakah sudah terlihat di layar share screen saya? Sudah. Siap, sudah Mbak. Oke, baik. Saya izin merepresentasikan terkait dengan tugas kelompok 1 mengenai agenda 2, analisis kasus dari nilai-nilai berakhlak. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami ada yang pertama Mas Juluan Takaibun, Mbak Laili Zikria Rahmasari, kemudian saya Monishila Zakaria, dan juga Mbak Nisrina Sulistia Hastuti. Pada kelompok kami terkait dengan analisis kasus, kami mengambil kasus narkoba yang dilakukan oleh ex-hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Kurang lebih rangkuman dari kasusnya adalah kasus Danu Arman, yaitu seorang mantan hakim yang sebelumnya terlibat dalam kasus narkoba, menjadi kontroversi ketika dia kemudian dipekerjakan kembali. Danu Arman sempat dihukum karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sebuah tindakan yang dianggap mencederai integritas profesi hakim dan melanggar etika serta hukum. Sebagai penegak hukum, pelanggaran seperti ini jelas merupakan suatu perbuatan yang serius dan bertentangan dengan tugas utamanya, yaitu dalam menegakkan keadilan. Namun, setelah menjalani hukumannya, ini terdapat keputusan untuk memperkerjakan kembali Danu Arman di sektor pemerintahan. Keputusan ini menuai banyak kritik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang merupakan bagian dari core values ASN. Langkah ini juga dipandang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum dan moral di Indonesia. Dalam rehabilitasi pegawai negeri setelah terlibat dalam kasus hukum ini memang dimungkinkan. Namun dalam kasus Danu Arman, banyak pihak yang mempertanyakan apakah langkah ini tepat, mengingat besarnya dampak pelanggaran yang dilakukannya terhadap integritas profesi dan lembaga peradilan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemulihan karir seorang pejabat publik yang pernah terlibat dalam pelanggaran serius. Oleh sebab itu, berikut adalah penjabaran core values berakhlak yang dicederai oleh Danu Arman. Yang pertama dalam nilai berorientasi pelayanan. Penggunaan narkotika bagi ASN, khususnya pada contoh yang dilakukan oleh mantan hakim Danu Arman, tidaklah bertolak belakang dengan indikator perilaku berorientasi pelayanan yang salah satunya adalah perbaikan tiada henti. Seorang ASN yang berorientasi pada pelayanan, sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat, bukan malah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan narkotika oleh mantan hakim Danur Arman tidak hanya memberi contoh yang tidak baik, melainkan juga dapat memberikan dampak, terutama jika narkoba tersebut dipakai pada saat yang bersangkutan memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang akan mempengaruhi yang bersangkutan dalam memberikan putusan yang adil. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Bang Jo, silahkan. Ya, mohon izin Pak untuk nilai berikutnya mengenai yang dikaitkan dengan kasus hakim mantan hakim Danu Arman yaitu akuntabel. Ya, Dapat silakan. kita lihat bahwa dengan penyalahgunaan dan dengan pemakaian narkobanya oleh mantan hakim Danu Arman, berarti dapat dilihat dari nilai perilaku akuntabel, dia telah menyalahkan wewenang dan jabatannya karena mungkin menurut pemikirannya karena yang bersangkutan adalah hakim sehingga dapat bebas melakukan hal apapun termasuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga yang bersangkutan merasa kebal hukum sehingga karena dia sebagai hakim begitu. Dan juga dengan pemakaian narkotika tersebut untuk nilai akuntabel bisa jadi kemudian hari yang bersangkutan menggunakan barang-barang milik negara entah menjual dan lain sebagainya untuk mendapatkan barang narkoba karena sudah menjadi pecandu seperti itu. Untuk yang ketiga mengenai terkait kompeten Danu Arman ini juga
telah tidak menunjukkan perilaku dari nilai berakhlak yang kompeten karena eh, bukannya untuk meningkatkan kompetensi diri, yang bersangkutan malah menggunakan barang-barang yang narkotika ini sebagai untuk dikonsumsi sehingga tidak meningkatkan kompetensi diri, malah menurunkan karena narkotika dapat mempengaruhi dari segi mental, kesehatan dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya mungkin dari Mbak Laili untuk melanjutkan. Oke, untuk selanjutnya nilai yang dilanggar oleh ex-hakim Danu Arman ini adalah nilai harmonis. Danu Arman tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, di mana perbuatan beliau yang mengonsumsi narkoba itu menyebabkan kondisi yang tidak kondusif serta kondisi yang harmonis di lingkungan kerjanya. Selain itu, di saat pemerintah, masyarakat, berbagai lembaga ataupun organisasi yang sedang gencar-gencarnya dan saling bahu-membahu untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba, beliau seakan tidak memiliki rasa peduli terhadap hal tersebut dan justru mengonsumsi narkoba untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini jelas melanggar salah satu pedoman perilaku dari nilai harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Kemudian nilai berikutnya yang dilanggar adalah loyal, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam kasus yang dilakukan oleh mantan hakim ini, Danu Arman mencerminkan sikap tidak loyal kepada bangsa dan negara karena melanggar nilai-nilai ideologi Pancasila maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau justru mencemarkan nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, di mana hal tersebut bertentangan dengan nilai loyal dalam berakhlak. Kemudian mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Nisrina. Baik, terima kasih Mbak Laili atas waktunya. Kembali melanjutkan nilai-nilai berakhlak, yaitu poin adaptif. Dalam kasus ini, penggunaan narkoba berupa sabu yang dilakukan oleh Danu Arman menunjukkan perilaku tidak adaptif, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan atau situasi, serta tidak diinginkan dan dapat mengganggu fungsi adaptif itu sendiri. Perilaku ini menggambarkan ketidakmatangan sosial dan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan global yang terus berlangsung seharusnya mampu mengimbangi dengan perilaku adaptif ke arah yang lebih positif demi kemajuan bangsa dan negara. Akan tetapi, Danu Arman mengambil jalan yang keliru dan berdampak negatif baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat dan negara. Lalu nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam hal ini, kolaboratif itu menekankan pentingnya rasa kerjasama, sinergi, dan rasa saling percaya, sehingga pelanggaran kolaboratif yang dapat terlihat dalam kasus Danu Arman, yaitu yang pertama ada rusaknya kepercayaan dan sinergi di lingkungan kerja. Hakim sebagai bagian dari sistem hukum yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sesama hakim, jaksa, pengacara, dan masyarakat. Apabila ia terlibat narkoba, ia akan merusak kepercayaan rekan-rekan kerjanya sendiri dan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakjujuran dan tindakan ilegalnya ini menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan kerja dan mengganggu sinergi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik. Lalu mengganggu upaya kolektif dalam penegakan hukum. Sebagai bagian dari lembaga peradilan, seorang hakim harusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum. Tindakan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan narkoba, bertentangan dengan tujuan kolektif lembaga peradilan untuk menegakkan aturan hukum dan keadilan itu sendiri. Tindakannya ini bisa memperlemah upaya bersama dalam menjaga integritas dan ketertiban hukum. Yang ketiga, itu menghambat iklim kerja yang sehat. Sebagai seorang pejabat publik yang terlibat dalam kasus narkoba dapat menciptakan atmosfer negatif di tempat kerjanya sendiri, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Ketergantungan ini dapat menyebabkan konflik internal, ketidakharmonisan, dan gangguan dalam kolaborasi yang seharusnya terjadi dalam upaya mencapai tujuan bersama.
Oleh sebab itu, seorang hakim yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menunjukkan ketidakmampuan untuk menjaga kerjasama yang baik, merusak kepercayaan dan kolaborasi yang diperlukan antar sesama pejabat, serta melemahkan tujuan kolektif lembaga dalam menjalankan fungsi peradilan yang adil dan transparan, sehingga berpotensi mencederai upaya kolektif dalam menjaga integritas dan reputasi lembaga negara. Iya Pak, Oke, sudah Pak. sudah ya. Oke, Mas Jul, dari tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Anda, Mas Jul menyimpulkan ya, kasus ini apa dikaitkan dengan apa berakhlak tadi. Tidak apa-apa, Mas Jul, silakan. Baik Pak, jadi kesimpulannya untuk nilai berakhlak itu bukan hanya cukup dipahami dan dipelajari Pak. Jadi untuk menghindari kita dari perbuatan yang seperti dilakukan oleh mantan hakim, nilai berakhlak ini memang perlu diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari sehingga terbiasa kemudian menjadi menghindari dari perbuatan-perbuatan yang apa namanya yang dapat merusak perilaku yang tidak sesuai dengan berakhlak, Pak. Mungkin itu, Oke, Pak, bagi kami. oke. Tadi intinya hakim itu Pak siapa? Danu Namanya siapa? Arman. Namanya siapa? Danu Arman, Pak. Danu Arman itu posisinya sebagai hakim apa? Terus kasusnya tentang penyalahgunaan narkoba kayak apa di mana? Peristiwanya coba disampaikan baru dikaitkan dengan berakhlak. Iya. Jadi Danu Arman ini dulu hakim di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Pak. Kemudian tertangkap menggunakan narkoba pada saat jam kerja di ruangan. Kalau saya tidak salah nanti mohon koreksi teman-teman di ruangan hakim Ya. di Pengadilan Negeri. Kemudian tertangkap sehingga jabatannya sebagai hakim itu diberhentikan kemudian saat ini menjadi PNS biasa Pak di Pengadilan Tinggi Yogyakarta kalau tidak salah. Oh, di Bekasi itu ya. Iya, Ya. tapi hakimnya dicopot Pak, hanya Copot. jadi PNS saja. Tadinya di mana? Tadinya hakim di PN Rangkas Bitung Banten. Oh, Banten. Terus kena sanksi dicopot gitu ya. Enggak dipecat ya, enggak ya? Enggak Pak, dipecat dari hakim sebagai PNS tidak. Oh, gitu. Oke. Terus dikaitkan dengan berakhlak tadi sudah ya. Oke. Ya. Jadi ada kronologisnya ya. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan kelompok 2 dan 3 untuk bisa bertanya kepada kelompok 1 atau memberi masukan atau meluruskan dan seterusnya. Silakan kelompok 2 dan 3. Oke, ketua kelompok 2 siapa? Monggo. Ketuanya siapa? Apa langsung saya tunjuk? Nggak usah, saling kesadaran saja. Silakan biar cepat. Ketua Kalau kelompok isu, saya ganti yang lain. 2-nya Mas Silakan. Fakih, Bapak. Mas Reza juga nggak apa-apa. Silakan Oke. Mas Reza memberi masukan kepada kelompok 1. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiskusi teman-teman dari kelompok 1. Monggo Mas Reza. Ya, suara saya masuk, Bapak? Suara saya masuk? Halo? Apakah suara saya masuk, Bapak? Masuk Mas, masuk. Oke. Izin berdiskusi teman-teman kelompok 1. Yang kita ketahui di dalam Mahkamah Agung, instansi Mahkamah Agung itu tentu Masih di mute itu. Betul suaranya Mas Reza. ada suaranya, Bapak? Apakah teman-teman Ada Mas. ada ya? Ada Mas. Oke. Oke, izin melanjutkan Bapak. Yang kita tahu teman-teman sekalian atau Bapak-bapak, Silakan, Pak. ini kasusnya kan jelas tadi Mas Jul sudah memberi Di Mahkamah Agung itu terdapat pengawas. gitu. Yang pertama yang kita tahu yang dalam internal itu adalah pengawas, badan pengawas. Yang kedua adalah
KY, Komisi Yudisial. Nah, ini ketahuan di dalam Bawas tersebut nanti atau KY dilaporkan tersebut itu tanggapannya seperti apa tentang kasus tersebut? sesuai kode etik ya, Gitu, Nji. Terima kasih, terima teman-teman. komunikasi. Cukup, Bapak. Tentunya Assalamualaikum mereka warahmatullahi wabarakatuh. melanggar tentang berakhlak. Semoga Mas Reza bisa bertanya tadi dalam paparannya ada yang kurang pas atau ada yang perlu ditekankan apa. Silakan Mas. Sudah, Bapak. Tadi sudah tanya. Mas Reza Oke. dengar suara saya? Dengar, Bapak? Dengar. Apakah suara saya masuk, Bapak? Nggak ada suaranya Mas Reza. Teman-teman, apakah mendengar suara saya? Monggo. Terdengar. Kan ini termasuk Mas. tindakan indisipliner tidak terpuji, apalagi selaku ASN, selaku hakim. Sedangkan hakim kan orang yang dimuliakan, yang agung, yang dihormati. Monggo, Mas Reza. Iya, Bapak. Dengar, Tadi sebenarnya saya sudah. dengar suara Halo? saya? Iya, Mas. Pak, suara saya terdengar, Bapak? Tidak ada. Mas Jul, jangan ditutup. Mic-nya itu dibuka. Iya, Pak. Dengar suara saya, Mas Jul? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Iya, Mas Jul. Oke. Dengar suara saya? Halo? Iya, Pak. Izin saya jawab ya, Pak. Mas Juliansa Kaibun, dengar suara saya? Dengar, Pak. Bapak dengar suara saya enggak, Pak? Teman-teman, suara Ya, saya Mas masuk nggak? Riki, Mas Reza. Masuk. Iya, Pak. Mas Reza. Masuk, Mas. Saya tadi sudah menanyakan, Pak, ke Sudah, Pak. Sudah ada pertanyaannya. Mungkin terkendala di ini Bapak ya, Pak. Di Zoom-nya Bapak ya. Nggak kedengeran suaranya ya? Ada suaranya. Mungkin Muhammad Rizky. Moga Mas Rizky. Silakan memberi tanggapan, masukan. Mohon izin membantu Bapak. Halo, Silakan Muhammad Rizky. Iya, silakan, Mas. Ya, semua ini. halo. Setidaknya. Oke, saya lempar bebas. Siapa? Mohon izin Bapak. Ini kan Halo, tadi Mas Nurma. Silakan Mas Nurma. sekedar meluruskan Bapak. Tadi kan Mas Reza sudah melempar pertanyaan ke kelompoknya Mas Jul. Kemudian ini sudah dipanggil buat masuk ke ruangan Zoom pembukaan itu, Pak. Iya, Pak. Mungkin dilanjut habis pembukaannya, Pak. Mas Reza. Mas Jul. Suaranya nggak ada. Dengar ya? saya mendengar suaranya Bapak, tapi suara saya tidak terdengar ya, Pak ya. Iya, nggak bisa terdengar. Gimana Mas Reza? Ya udah. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas. Sama. Pak, mohon izin, Pak. Pak Iya. Nafiuddin. Ya, gimana Mas Jul? Sudah harus masuk ke Zoom yang pembukaan, Pak. Mungkin nanti kita Teruskan lanjut ya. lagi setelah pembukaan, Pak. Oh gitu. Oke, Pak. Jadi ini sementara dihentikan dulu gitu ya. Dipending dulu ya, Pak. Jam Oke, 9 soalnya oke. ada pembukaan dari Mahkamah Oke, Agung. ya kita menyesuaikan aja ya. Ya, Oke, left room berarti ya. siap. Oke, ini Mas Nurwan kita tunda dulu acara ini. Oke, makasih Mas Jul. Makasih, Pak. Oke.